Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Sulfana A. Nusi Hehanusa. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti Empah. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun, kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang kecil pun boleh
Jemaat, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi hari ini berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Matius 19 ayat 13. Jemaat, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun pernyataan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang hendak Engkau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Ingat kami yang di dunia, Kau dekatkan pada sorga. Mendengarkan kesaksian pujian dari Kolintang PA. Kami persilakan.
Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami datang kepadamu di saat ini bersyukur, berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada dalam persekutuan yang indah. Di dalamnya kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami memperoleh hikmat dalam mengartikan firman-Mu setiap hari, setiap saat. Berkati hamba-Mu juga dalam membicarakan tentang kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya, sehingga semua kami mengerti dengan apa yang disampaikan. Berbicara dan berkata-katalah kepada kami semua ya Tuhan Allah, sebab bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berdiri bersama untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang mengatakan, Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang perampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian.
Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Michael Jordan, pebasket Amerika yang sangat terkenal. Setiap kali grupnya bertanding, pasti mengalami kemenangan. Michael Jordan sangat hebat dalam pertandingan. Dia mempunyai pengalaman yang indah pada waktu dia remaja, berumur 13 tahun. Perjalanan kehidupannya juga tidak selalu menyenangkan. Ayahnya seorang karyawan pabrik dan hidup mereka berada di bawah, menengah ke bawah. Artinya Michael Jordan tidak berasal dari keluarga yang kaya raya. Hidup mereka susah, bersaudara banyak, dan untuk makan sehari 2 atau 3 kali saja sudah mewah. Nah, suatu hari ayahnya ini ingin melihat apakah Michael Jordan dia bisa berhasil dalam hidupnya atau tidak. Karena sepanjang perjalanan hidup Michael Jordan bersama dengan orang tua, dilihat dia yang sangat lain. Lebih maksudnya dari saudara-saudaranya yang lain. Apa saja dia mau kerjakan. Lalu ayahnya membeli sebuah pakaian bekas. Pulang ke rumah, dia tawarkan kepada Michael Jordan, bisakah engkau menjual pakaian ini? Tadi ayah membeli dengan harga $1. Bisakah engkau menjualnya dengan harga $2? Dia menjawab tantangan ayahnya, bisa. Lalu kemudian dia pergi mencuci pakaian itu, bersih. Lalu dia bawa ke pabrik. Di sana banyak karyawan, menjualnya dengan harga $2. Dan ada seorang karyawan membeli pakaian itu. Dia pulang ke rumah dengan gembira. Ayah, saya dapat $2 dari jualan baju kaos. Ayahnya katakan, kau sudah berhasil anakku. Tapi besoknya dia beli lagi baju
dari uang dolar itu. Dia beli baju baru, warna putih. Dia tawarkan kembali kepada Michael, bisa enggak baju yang seharga $2 ini engkau lipat gandakan seperti yang kemarin? Bisa, ayah. Lalu Michael Jordan tidak kurang akal. Dia pergi ke temannya yang pandai melukis. Dia minta untuk dilukiskan di atas baju itu dengan gambar Donald Bebek dan Mickey Mouse. Lalu selesai dengan gambar itu, dia pergi ke sebuah taman kanak-kanak. Di sana dia tawarkan pakaian itu. Lalu ada seorang anak kecil, dia merengek-rengek minta. Pengasuhnya lalu membelikan baju itu dengan harga $10. Kembali dia pulang ke rumah, berterima kasih. Ayahnya lakukan terus, coba dia. Ayahnya beli baju seharga $100. Lalu katakan, ini baju harga $100. Saya mau kau bisa menjual baju ini dengan harga $200. Bisa tidak? Bisa. Tapi sepanjang dia pergi menjual baju itu, dia berpikir juga, apa ini bisa laku dengan $200? Orang semua mau baju di bawah itu, terlalu mahal. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia tidak kurang akal. Ketika dia berjalan, dia melihat ada orang berkerumun. Apa yang mereka lihat ya? Dia datang mendekat dan dia melihat ternyata di sana ada seorang artis terkenal Amerika, Farrah Fawcett. Pada waktu itu sangat digemari dan namanya sementara melambung di dunia perfilman. Dia berusaha mendekat Farrah Fawcett ini. Lalu ketika dia mendekat, dia katakan, "Ibu, saya butuh tanda tanganmu, hanya tanda tangan saja. Saya tidak mau foto, tanda tangan saja." Lalu baju itu ditandatangani oleh Farrah Fawcett. Bapak Ibu tahu, ketika dia menawarkan pakaian itu, berapa orang berani beli saat itu? Ada seorang milioner, dia sangat terkagum-kagum dengan Farrah Fawcett. Dia sangat senang kepada Farrah Fawcett. Ketika melihat baju yang dijajakan itu dengan ada bubuhan tanda tangan Farrah Fawcett di atasnya. Lalu dia membeli dengan harga $1.200. Ini pengalaman yang sangat berharga. Bahwa ketika dia mau berusaha, ketika dia mau menerima tantangan, dan ketika dia mau belajar tentang hidup itu, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk dia lakukan. Demi kebaikan, 1.200 dibawa pulang dan diserahkan kepada orang tuanya. Orang tuanya pada akhirnya mengerti bahwa anaknya ini tidak pernah menyerah dengan situasi kondisi. Anaknya ini terus mau belajar dan mengembangkan diri, bahkan sikap yang benar untuk menjadi contoh. Ajaran orang tua yang diterima menjadikan dirinya semakin dewasa di dalam mengartikan kehidupan bersama dengan rekannya, sehingga dia memperoleh banyak kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita dari kitab Amsal ini adalah sebuah pengajaran tentang moral dan juga pengajaran tentang agama. Dalam bentuk perkataan-perkataan hikmat dan
Amsal. Sebagian besar dari perkataan hikmat itu harus dilakukan dalam perbuatan atau tindakan dan menjadi perhatian di dalam kehidupan. Dan ini mendatangkan pengetahuan yang sangat luas bagi setiap orang yang mau melakukan dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang senantiasa mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan bukan dengan hal-hal yang rohani saja, tetapi juga dengan tingkah laku serta tindakan yang baik setiap hari dilakukan. Beberapa Amsal ada juga menaruh perhatian terhadap keadaan keluarga yang sejati. Ada juga Amsal yang melihat hubungan etika, penguasaan diri terhadap sesama, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Nah, dalam bagian ini, di dalam pembacaan kita diberi nasihat dan peringatan bahwa ketika kita berelasi dengan sesama, jangan sampai kita jatuh ke dalam suatu pergaulan yang menyesatkan. Kita harus memiliki filter untuk menjalani kehidupan yang benar serta menghindari kehidupan yang salah. Selama kita hidup, itu adalah waktu kita untuk terus belajar. Dan Amsal menganjurkan bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita, sehingga dapat melakukan setiap hal yang sesuai dengan keinginan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat dan peringatan diberikan agar tidak terjerumus di dalam kehidupan yang jahat. Jika keluar dari kebenaran, maka hidup pasti melakukan yang salah. Dan penyesalan serta kekecewaan pasti akan dialami. Bapak, Ibu, Saudara yang baik, firman Tuhan katakan, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah, maka akan menuai kehidupan yang penuh arti. Dan sebaliknya, jika hidup melawan arus atau melanggar firman Allah dan ketetapannya, maka hidup itu akan menemui kebinasaan. Karena itu, pesan firman Tuhan hari ini mengajak orang tua, mengingatkan orang tua untuk memberikan didikan, arahan, pengajaran yang benar, mempercayakan anak untuk menjalani hidup dan memperkenalkan anak untuk takut kepada Tuhan senantiasa. Agar ketika kehidupan itu berjalan ke depan, orang tua tidak akan menyesal melihat perkembangan hidup anak-anaknya. Karena apa yang mereka berikan, apa yang mereka perlihatkan itu diteruskan oleh anak-anak. Menjawab tantangan di dalam kondisi yang terparah, terpahit sekalipun, anak-anak tetap berani untuk menjalani hidup dengan tetap mengembangkan sikap hidup
yang sangat dan terlalu mengandalkan Tuhan. Ini sebuah kebaikan untuk kemajuan kehidupan ke depan. Karena itu didikan pengajaran itu dimulai dari kehidupan rumah tangga. Mengajarkan yang terpenting untuk makna kehidupan yang penuh arti di masa yang akan datang. Kalau hari ini dalam persekutuan gereja Tuhan, kita bersama mengingat rayakan perjalanan syukur, perjalanan pelayanan di dalam persekutuan kategorial pelayanan anak. Bersyukur karena pelayanan anak GPIB boleh melewati kehidupan berpelayanan selama 61 tahun. Bahwa perjalanan pelayanan itu bukan perjalanan yang mulus, tanpa kendala, tetapi perjalanan yang penuh dengan resiko. Ada banyak tantangan, tetapi semua bisa dihadapi, semua bisa dikerjakan, semua bisa dilakukan karena Tuhan. Bersyukur bersama 61 tahun Tuhan ajar, Tuhan ada di dalam persekutuan pelayanan anak. 61 tahun Tuhan ada dan terlibat langsung untuk memberikan kekuatan, sukacita, motivasi, dan kepercayaan diri dalam melayani dan mengembangkan persekutuan bersama. Tuhan tidak tinggal diam ketika melihat persekutuan itu berada di dalam pergumulan tantangan. Dia bekerja di balik semua itu untuk supaya persekutuan pelayanan anak ini tetap berjalan di dalam kebersamaan dengan menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi di dalamnya Tuhan juga tuntut dan minta supaya pelayanan anak persekutuan ini tetap bekerja bersama, tetap percaya bahwa Allah ada dan selalu ada. Bahkan terus belajar bagaimana mengembangkan diri dalam kebersamaan, mengembangkan persekutuan dengan Tuhan Allah. Belajar memperkenalkan Allah di dalam persekutuan, belajar untuk terus tunduk patuh setia kepadanya, belajar taat melakukan semua kehendaknya. Pengajaran itu penting dan pengajaran itu diteruskan di dalam kehidupan anak-anak. Kalau anak-anak bisa berhasil di masa depan, semua karena kebaikan Tuhan melalui pelayan-pelayan, melalui ibu-ibu, bapak-bapak di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ajarkanlah mereka tentang kebaikan supaya mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka tidak melanggar semua kehendak Tuhan dan mereka tidak meninggalkan Tuhan. Buatlah supaya hidup mereka sangat berarti dengan sikap, tindakan, cara hidup yang benar. Anak-anak mengambil contoh kehidupan dari apa yang sudah mereka lihat. Karena itu, jangan pernah melakukan kejahatan di depan anak-anak. Jangan pernah berkata sia-sia di depan mereka. Karena apa yang dibuat itu yang akan diteruskan di hidup mereka ke depan. Bagi anak-anak sekalian, buang segala yang tidak baik. Buang semua yang tidak benar. Lalu dengarkan saja apa yang Tuhan mau. Dengarkan saja apa yang Tuhan inginkan. Baca terus firman Tuhan. Pelajari dengan baik dan kembangkan sikap hidup.
yang sangat baik di kehidupan bersama dengan orang tua dan juga di kehidupan bersama dengan rekan-rekan. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menghargai sesama, terutama menghargai Tuhan Allah. Jadilah anak-anak Tuhan yang siap membagikan berkat Tuhan lewat sikap hidup, tutur kata yang sangat berarti. Jadilah orang tua yang bijaksana di kehidupan anak-anak. Jadilah orang tua yang sabar menghadapi tindakan anak-anak. Libatkan Allah di dalam segala hidup dan nyatakan kuasa dan kehendaknya di tengah-tengah kehidupan dengan siapa saja. Tuhan memberkati semua kita yang mau melakukan kehendaknya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani hidup setiap saat, setiap hari lebih baik, lebih benar. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Bapa Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan nandar sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita satu di dalam doa syafaat untuk yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjumpa meskipun lewat video streaming ini. Dalam syafaat kami pada saat ini, kami berdoa untuk pasien-pasien COVID yang sedang ada dalam perawatan dan karantina. Tuhan kiranya hadir bersama-sama mereka dalam proses perawatan, memberkati tiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar daripadanya mereka beroleh kesehatan dan kekuatan kembali. Tak lupa mendoakan para tim medis sebagai garda terdepan melawan COVID-19. Ini kiranya
Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah dan rumah sakit, salut juga Tuhan, jamah dan sembuhkan agar mereka dapat memperoleh kesembuhan dan bisa kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan yang baik, kami masih berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena di tengah situasi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, kami selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kami mau mendoakan bagi para medis, kiranya selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Juga berkati mereka dalam menangani pasien yang terpapar virus corona. Secara khusus kami mendoakan jemaat Mangamaseang yang secara langsung ataupun tidak langsung terkena dampak ekonomi dari pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan jemaat. Ajar kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Bapa di surga, terima kasih ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur kalau di dalam GPIB Mangamaseang sebagai jemaat Kristus di tempat ini kami merayakan hari ulang tahun Persekutuan Pelayanan Anak di GPIB yang ke-61 tahun. Engkau sudah menyertai perjalanan persekutuan ini, dan biarlah Engkau yang terus membuat karya-karyamu semakin nyata dan semakin menjadi berkat di kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, pelayanan anak boleh berjalan dalam kebersamaan. Karena itu berkati kakak pelayan, Engkau senantiasa ada memberikan dan memberkati motivasi mereka untuk melayani. Mereka mau membimbing, mengajar anak-anak supaya anak-anak mencintai Tuhan, mempraktekkan hidup yang penuh takut pada Tuhan dan hormat Tuhan selalu. Bapa, Engkau juga memberkati para pelayan-pelayan, juga pengurus Pelkat pelayanan anak yang setia melayani. Tuhan berkati dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka pribadi. Kiranya kasih dan kuasa-Mu semakin hari membawa dan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita untuk melayani. Apapun yang mereka rasakan alami di hidup, tidak mengaburkan Tuhan dan nama Tuhan di hidup mereka. Dalam gumul dan juang hidup mereka, Allah satu-satunya pegangan hidup mereka, senantiasa mau berkarya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati segala program-program yang sudah dilaksanakan maupun nantinya akan dilaksanakan. Berkatilah semuanya. Anak-anak di dalam tumbuh kembang hidup mereka, mereka mau belajar dan dididik untuk lebih baik sehingga masa depan mereka jelas. Mereka melihat Tuhan Allah di masa depan mereka dan mereka sangat menghormati, menghargai Tuhan Allah sehingga proses belajar, proses pendidikan mereka membawa sukacita bagi kehidupan mereka. Anak-anak ini juga menjadi anak-anak Tuhan yang sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tua, saudara-saudara mereka, mau memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa, kami berdoa juga bagi warga jemaat-Mu GPIB Mangamaseang, sektor 1 sampai dengan 10,
Engkau berkati pribadi lepas pribadi yang bersuka cita karena ketambahan 1 tahun usia, menikmati perkawinan, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, dan usaha. Tuhan, topang hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka terus menjadi kuat dan memberikan contoh hidup yang benar. Mereka yang bergumul karena duka cita, kehilangan pekerjaan, dan gagal dalam pendidikan, usaha tidak mengalami perkembangan, rumah tangga goncang terus. Tuhan, buatlah supaya mereka tidak kehilangan harapan. Mereka senantiasa mau belajar kembali untuk mengerti dan melihat kuasa Allah terjadi di hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang kembali kuat karena Roh Allah selalu ada, memberikan kemampuan dan sukacita bagi mereka. Bapa, kami bergumul dengan jemaat-Mu khususnya sektor 6 yang berada di dalam kelemahan tubuh, harus dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah mereka, yaitu Bapak Syahrianto Kadoena, Ibu Linda Nai, Ibu Maria Tojeng. Mereka ini sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Jamah tubuh jasmani mereka, ya Tuhan Allah, berikan kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan untuk kembali menjalani hidup beraktivitas seperti biasa, dan mereka terus dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan karena menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, merasakan kuasa Allah yang terus-menerus hadir di kehidupan mereka. Tuhan Allah yang maha baik, bagi pendeta dan juga presbiter di dalam jemaat-Mu, GPB Mangamaseang yang terus berkarya layan dalam kebersamaan, Tuhan berkati. Engkau memberkati Pelkat, panitia yang sementara bekerja untuk membangun gedung kantor GPB Mangamaseang, yang berupaya mengumpulkan dana. Engkau berkati juga BPPJ, komisi-komisi yang senantiasa mau mengembangkan persekutuan, pakai hidup dan kehidupan mereka. Jadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan persekutuan, memberikan kekuatan motivasi di setiap kehidupan warga jemaat. Bapak bersyukur kalau karyawan kantor selalu berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hidup dan kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan di dalam kantor sekretariat majelis jemaat, mereka senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati hidup dan kehidupan mereka, bahkan juga rumah tangga mereka. Koster yang senantiasa bekerja membersihkan dan merawat rumah Tuhan ini, juga satpam dan tenaga sopir, diberkati Tuhan setiap saat. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di hidup mereka. Engkau berkati organis, pemandu lagu. Engkau berkati grup Kolintang pelayanan anak, multimedia video streaming sound system, yang terus bekerja supaya ibadah itu berlangsung tidak saja di gedung gereja ini, tetapi juga di rumah-rumah jemaat yang mau mengerti dan memahami kebaikan Tuhan, yang mau dikuatkan oleh firman-Mu. Mereka menikmati dalam kebersamaan. Siapapun kami, ketika kami mengandalkan Tuhan, hidup kami sangat dihargai Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, perjalanan kehidupan kami hari ini, Engkau selalu memberkati dan menyertai, sehingga kami kuat dan tetap mampu menjalani hidup dalam setiap situasi kondisi yang ada. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Kami bawa kepadamu bersama dengan semua jemaat-Mu di hadapan-Mu
Dan kami serahkan doa ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebas. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kembali kesaksian pujian dari grup Kolintang, pelayanan anak GPB Mangamaseyang. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Yesus Kristus, sumber hidup, Juru Selamat, Dialah dalam Tangan ada hidup. Puji
Jemaat, silahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 13 September 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Sulfana Anusi Hehanusa, presbiter bertugas sektor pelayanan 6, pemandu lagu Saudari Nandas Bayang dan Saudara Cliff Tasya. Paduan suara Kolintang Anak Mangamaseang. Organis Saudari Verlina Palar. Operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat. Ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan ibadah hari Minggu persekutuan taruna, ibadah pelkat gerakan pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini. Serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah, seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak atau IHMPA dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka Hari Ulang Tahun RI, juga dalam bentuk daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA, bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan pada jemaat anak
tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayanan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk hari ulang tahun ke-61 Pelkat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Walau kecil, berbagai kekhasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PA, Tanti Tindas, Benino Aipasa, Putri Tumela Pandu, Giatika Daila Pasa, Esther Patinama Teru, Christian Detan, Benaya Sulistiono, Anastasia Mandik, Viena Sitania Pesi. Berita acara serah terima anak layan, pelayanan kategorial, pelayanan anak, ke pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, pada hari ini, Minggu tanggal 13 bulan 9 tahun 2020, dilakukan serah terima 16 orang dari unit misioner pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar kepada unit misioner pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar untuk selanjutnya mengikuti kegiatan dan pelayanan dalam wadah pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Daftar nama anak layan pelayanan kategorial pelayanan anak. Pertama, Demas Kasenda. 2, Kenel Manguma. 3, Elvina AR Mutong. 4, Dision Rigel Ibsen. 5, Angeli Virginia. 6, Kive Rafael Mailangkai. 7, Pamela Princess Parihala. 8, Jessica Pusung. 9, Meli Pusung. 10, Vito Vandredi Madelson. 11, Yovanya Tuyu. 12, Iola Kapoyos. 13, Yulio Kalengkongan. 14, Sena Pemunda. 15, Berta Lorenzo Gulo. 16, Pinkan Sihers.
serah terima ini akan dilakukan secara simbolis. Dimohon untuk yang ditugaskan untuk berdiri di depan. Kakak layan yang menyerahkan dari pelayanan kategorial pelayan anak dan yang menerima pengurus Pelkat Persekutuan Teruna. Bapak, Ibu, Saudara, kita kembali akan diutus menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Karena itu, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang saudara telah dengar di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.